Ketemu lagi bersama gua Irwan Candi Pundit Abangan. Kali ini kita bakal bahas peluang Indonesia di matchday terakhir babak penyisihan grup A nih, nanti lawan Yordania. Kalau kita berkaca dari hasil akhir di pertandingan matchday kedua kemarinan tuh, kita Indonesia menang lawan Australia 1-0 dan Yordania takluk dari tuan rumah Qatar 2-1. Kalau ngeliat permainan Indonesia lawan Australia di pertandingan terakhir semalam tuh, peluang Indonesia untuk lolos ke babak perempat final jelas terbuka lebar karena sekarang Indonesia ada di peringkat 2 dengan 3 poin, sementara Yordania ada di peringkat 3 dan Australia peringkat 4 kalau nggak salah tuh. Ini dengan poinnya masing-masing sama-sama 1 dan peluang kita terbuka lebar nih. Dan kalau kita lihat dari segi permainan lawan Australia semalam nih, timnas Indonesia ini bisa dibilang ada peningkatan yang cukup membahagiakan nih dibandingin pertandingan pembuka lawan tuan rumah Qatar. Lihat aja lawan Australia semalam, kita di babak kedua digempur habis-habisan. Australia main super ultra ofensif. Ibarat kata kita nggak dikasih napas bareng sebentar pun untuk untuk istirahat dari serangan Australia. Tapi biarpun begitu kita digempur habis-habisan, tapi mental bertanding para pemain timnas Indonesia kelihatan banget kemarin udah oke banget biarpun digempur habis-habisan. Apalagi lini pertahanan tuh Rizky Ridho, Ferrari dan Komang ini bisa bertahan dengan sangat baik dan kompak, bisa bertahan secara kolektif dan bisa meredam serangan dari Australia sehingga tidak terjadi gol ke gawang Hernando Ari. Ditambah lagi Hernando Ari kemarin terpilih sebagai man of the match karena beberapa penyelamatan pentingnya tuh, terutama pas save alias menggagalkan tendangan penalti dari Qatar di babak kedua. Nah, lawan Yordania gimana nih peluang Indonesia? Kalau kita lihat gaya bermain Yordania lawan Qatar semalam juga tuh, biarpun Yordania kalah 1-2, tapi dari segi statistik pertandingan Yordania penguasaan bola unggul lumayan jauh dibanding Qatar. Yordania hampir 59% penguasaan bolanya dan shoot on targetnya sama imbang sama 4 sama Qatar, tapi dia total shootnya ini unggul dikit atas Qatar. Yordania kalau nggak salah punya total 10 shoot tuh. Dan lihat agresivitasnya, gua prediksi di partai terakhir nanti nih, karena ini partai hidup mati untuk lolos ke babak perempat final nih, Yordania bakal main super ofensif dari sejak kick off babak pertama dibunyikan nih, bakal lebih ofensif 1,5 kali lipat dari Australia di babak kedua tuh. Makanya nih pemain Indonesia benar-benar harus siap-siap menderita 2 kali 40 menit nanti lawan Yordania. Dan strategi yang diturunin seperti apa ya, nggak usah jauh-jauh dari strategi ataupun formasi awal di pertandingan sebelumnya. Dan catatan, karena kemarin kita lihat lawan Australia beberapa pemain kita sempat ketarik urat kakinya tuh, kayak Arhan beberapa kali, terus beberapa pemain lainnya juga sempat agak ketarik urat kakinya ataupun agak kram-kram dikit. Nah, mudah-mudahan lawan Yordania nih hal-hal kayak gitu bisa diantisipasi. Karena apa? Karena ketika Yordania nanti mainnya super ofensif, gue yakin banget nih kelelahan yang diderita sama pemain timnas Indonesia bakal jauh-jauh lebih dahsyat dan berpotensi banget untuk cedera hamstring. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya kan. Dan untuk di tengah sih gue berharap banget STY bisa melakukan inovasi lagi nih, duetin dah tuh jangan tanggung Nathan sama Ivar Jenner. Kan Ivar Jenner udah bisa main lagi kan. Ngelihat performa Nathan di lini tengah timnas Indonesia di lawan Australia semalam tuh, ini benar-benar Nathan bisa mengkreasikan, bisa memberi warna bagi lini tengah timnas Indonesia. Gue nggak bayangin sih nanti dia duet sama Ivar Jenner. Kayaknya sih kans Indonesia untuk menahan gempuran Yordania sejak dari lini tengah ini bisa efektif kalau Nathan sama Ivar Jenner diduetin sejak kick off babak pertama nih. Mungkin Ivar Jenner bisa agak ke dalam jadi DMF ataupun CMF, dan si Nathan bisa agak didorong lebih ke depan lagi, atau enggak main double pivot juga nggak apa-apa karena kita kan punya Witan, punya Marcelino yang punya kecepatan dan skill individu yang lumayan untuk membelah barisan pertahanan lawan. Dan mesti diingat nih, Yordania barisan penyerangnya luar biasa banget, cepet banget. Dia punya beberapa main sayap yang sprintnya kenceng banget tuh, dan ini wajib diwaspadai sama back sayap kita nih. Entah nanti siapa yang turunin, Arhan di kiri ataupun Fajar atau Rio Fahmi di kanan. Ini benar-benar mesti ekstra waspada. Kalau bisa jangan sampai dikasih Yordania melakukan umpan-umpan crossing sesering mungkin, jangan sampai. Kalau bisa dihambat benar-benar nih agar main bola-bola crossing ataupun tusuk-tusukan Yordania dari sisi sayap ini bisa diantisipasi. Karena apa? Karena di lawan Qatar kemarin ini beberapa kali Yordania sukses membelah pertahanan Qatar dari sisi sayapnya. Ini perlu diantisipasi. Ditambah lagi jangan sampai Yordania leluasa melakukan shoot
ke arah gawang, baik dari dalam kotak penalti ataupun dari luar kotak penalti. Ini pemain lawan Qatar udah kelihatan banget sangat-sangat berbahaya guys. Dan pergerakan pemain Yordania, barisan menyerangnya apalagi di sisi half space ini juga wajib diwaspadain, karena satu, Yordania punya penyerang yang agak cukup tinggi nih, makanya bobol atas perlu diantisipasi, dan punya barisan menyerang yang cepet banget pergerakannya, kalau nggak salah nomor 10 tuh cepet banget mainnya dan fisiknya kuat banget, dan ini mesti diwaspadai sama barisan pertahanan Indonesia. Kalau ini bisa diwaspadai, bisa diantisipasi, gue yakin banget Yordania bisa kita redam untuk dapat 3 poin. Ya bukannya mimpi lah ya, tapi bisa banget kita wujudin nanti di pertandingan terakhir. Dan gue yakin banget Indonesia peluang untuk lolos ke babak perempat final ini di atas 50%. Gue prediksi 63% Indonesia bisa lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 nanti nih.